Kayak gue sama nyokap gue tuh punya relationship yang kalau nggak ketemu kangen, tapi kalau ketemu tuh ada aja pergesekannya ya. Iya. Dan nyokap gue tuh salah satu yang dulu tuh sangat amat against gue di film. Gue merasa gue tidak pernah mendengar secara live nyokap gue bangga sama gue. Gue cukup bangga karena gue kuliah di Malaysia, terus akhirnya gue bisa bikin film yang gue bikin sendiri untuk tayang di Malaysia gitu. Untuk pertama kali gue ajak lah nyokap gue. Waktu itu ada Pevita kan sahabat gue juga, dia waktu itu dia kan tinggalnya di Malaysia tuh di KL. Pev, nitip ya nyokap, soalnya gue mau interview media dan lain-lain. Di tengah-tengah gue lagi ngomong sama media, gue ngeliat kayak Pevita sama nyokap gue duduk di sofa pojokan gitu. Terus berlinang air mata nih dua-duanya. Gue nanya, tante bangga nggak Naya akhirnya filmnya tayang di Malaysia gitu. Terus nyokap lo bilang kayak, ya bangga lah, bangga banget. Karena ya tante juga sebenarnya nyesel dulu kenapa ya nggak nge-support. Terus bilang ke Pevita, ya tante nitip ya Pev, kalau tante udah nggak ada tolong jagain Naya. Dan Pevita cerita kayak, iya tuh gue pas denger itu gue jadi ikutan pengen nangis, dia bilang gitu. Jadi nyokap lo ngomong sambil nangis lagi. Terus gue di situ kayak, ternyata tuh dia bangga ya, cuman dia nggak punya kemampuan untuk ngomong langsung sama gue. Gue hidup udah 7 presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. Kelewatan ya Jokowi ya? Menurut lo kelewatan gak Jokowi? SMA 1, wah kepala sekolahnya bagus nih, public speakingnya oke, lulusan luar negeri. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 2, kepala sekolahnya tegas. Kayak pensiunan militer kayaknya ya. Tapi jogetnya jago. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 3, kepala sekolahnya kayaknya berwibawa di kebapaan. Rambut udah mulai memutih. Wakilnya juga orang pinter nih, profesor katanya. Gue pilih SMA 3. 16%. Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Naya Anindita. Nay, artinya apa Naya? Naya, tahu. Apa artinya? Lo mau dari negara mana nih? Emang ada berapa negara? Jadi kalau dari Sanskrit itu artinya pemimpin. Sanskrit itu Sanskerta? Iya, Sanskerta. Oke, pemimpin. Kalau dari Afrika itu artinya lumba-lumba. Oke. Lebih tepatnya lumba-lumba perempuan. Oke. Naya, emang kalau yang laki Nayo? Ya mungkin ya. Kalau kayaknya kalau nggak salah kalau bahasa Jepang Naya tuh artinya baru. Oke. Perbaharuan. Jadi bokap nyokap lo ngambil dari mana? Naya ini? Kayaknya sih Sanskerta ya. Oh. Artinya pemimpin. Pemimpin. Ya cukup ini ya, cocok dengan pekerjaan gue sekarang. ya. Memang doa itu adalah nama. Kebalik. Nama itu adalah doa. Iya. Anindita itu artinya cantik. Anjay, pemimpin yang cantik. Iya. Pemimpin sih oke ya. Kalau cantiknya debatable ya, bisa didebat ya, betul. Oh jadi memang namanya udah mencerminkan apa yang akan terjadi di kehidupan di masa nanti. Depan, betul. Iya. Nah, mulai jadi pemimpin kapan? Mulai jadi pemimpin waktu sekolah ke, waktu kerja ke, waktu apa? Nah, sebenarnya gue tuh waktu sekolah gue kurang gitu suka ikutan keanggotaan gitu, maksudnya kayak organisasi gitu. Gue kurang gitu suka, tapi di rumah gue cukup
Tulang punggung. Itu. Bener? Itu. Iya. Itu juga. Oke. Tapi jadi dari kecil tuh, jadi gue sama kakak gue bedanya cuma 1 tahun. Tapi dari kecil yang disuruh ngalah tuh selalu gue, bukan dia. Kakak gue cowok, by the way. Tapi nggak tahu kenapa, kayaknya karena gue orang yang paling gampang dikasih tahu dan paling nurut. Jadi kalau berantem tuh pasti gue yang suruh ngalah mulu gitu. Gue nggak tahu pemimpin tuh mengalah nggak sih? Iya sih, harusnya sih. Iya ya. Mengayomi. Iya. Mengalah. Bener. Membuat yang dipimpinnya menjadi nyaman. Iya. Oh, jadi dari kecil memang lu udah dipupuk untuk Dipupuk. jiwa-jiwa pemimpin. Betul, dipupuk. Yang seperti inilah yang negeri ini butuhkan lah ya. Iya. Mandiri. Jadi geopolitik. Wah, jadi ngomongin. Sok ngerti, bener nggak ngerti. Iya. Tapi cita-cita nggak? Cita-cita maksudnya? Sama kehidupan yang sekarang ini, cita-cita lo waktu kecil nggak? Beririsan. Oke. Jadi Kenapa irisan? karena dari kecil tuh gue sebenarnya suka nonton video-video travel gitu di zaman dulu tuh kan suka ada kayak Discovery Travel gitu-gitu kan. Nontonnya di mana? Berarti lo orang sanggup kalau. Enggak, kebetulan kalau lagi nginep di rumah tante yang berada. Punya TV kabel gitu. Iya, punya TV kabel. Oh. Terus gue ngeliat kayak gue pengen banget bisa jalan-jalan ke luar negeri, tapi dibayar gitu. Oke. Terus gue ngeliat kayaknya gue pengen deh jadi host travel show gitu. Oke. Karena gue pengen berkegiatan seperti itu, pengen bekerja seperti itu gitu. Terus dulu pengen jadi VJ MTV, ngelihat MTV kayak pengen jadi VJ MTV. Ikut MTV-han? Enggak. Oh, cuma pengen aja. Pengen aja. Karena waktu itu masih kecil jadi belum bisa ikutan VJ-an. Iya. Terus lo memang mengusahakan jalan itu? Mengusahakan jalan supaya lo bisa keluar negeri bayar? Iya. Gua itu maksudnya itu menjadi cita-cita gua, tapi kayak gue merasa kayaknya semua keputusan hidup gue mengarahkan gue ke situ gitu. Karena kayak dari dulu gue bukan tipe yang ya udah deh gue ngikut ini aja gitu tuh, nggak begitu. Gue kayak cukup tahu apa yang gue mau dan gue kejar gitu. Sejak SMA tahu tuh, makanya begitu lulus lo kuliah film. Nah kebetulan gue nggak lulus SMA, jadi gue kuliah. Kok bisa? Iya, jadi gue kelas 2 SMA itu gue langsung pindah ke ngambil kayak semacam pre-university gitu di Malaysia. Oh, yang kayak Gibran UTS? Iya. Jadi gue nggak lulus SMA. Tapi kalau gue nggak tahu ya kalau dia ya. Kalau gue itu karena dari SMA gue udah tahu gue mau ngambil apa. Jadi gue merasa ngapain gue buang-buang waktu 1 tahun untuk kayak ikut kelas 3, UAS, UAN dan lain-lain dan SMTB dan lain-lain. Kalau gue udah tahu sebenarnya gue maunya apa. Dan menurut gue itu buang-buang waktu. Mendingan bokap nyokap gue invest lebih cepat sehingga gue lulus lebih cepat juga gitu. Jadi nggak ngebuang waktu 1 tahun ekstra gitu. Invest lebih banyak. Untuk iya. dapat lebih cepat. Betul. Jadi dikirim dah lo ke Malaysia. Dikirim lah gue. Umur boleh 16 tahun. Nah, itu dia. Anak gue pengen ke Lebak Bulus nyetir sendiri aja masih gak boleh dia sekarang umur 18 tahun. Nah, lo kok bisa umur 16 tahun ke Malaysia sendiri? Kebetulan kakak gue waktu itu juga kan dia udah lulus SMA terus dia pengen kuliah. Dia dapat beasiswa di Belanda. Sama nyokap bokap gue nggak boleh kejauhan. Gue lah ngeide, gue pengen sekolah ke Malaysia, pengen cari. Jadi kakak lo nggak berangkat? Kakak gue nggak berangkat karena nggak dibolehin kejauhan. Akhirnya nyokap bokap gue kayak udah deh ke Malaysia aja yang masih agamanya mirip-mirip, orang-orangnya mirip, budayanya mirip, dan dekat. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa nyusul gampang. Kan gue kan tinggal padahal di Belanda juga bisa nyusul ya. Iya, cuma beda ongkos ya. Iya, beda ongkos. Iya, benar. Bukan kejauhan, kemahalan kayaknya. Betul. Iya. Terus dulu tuh kan gue di Bandung. Dulu tuh ada airport di Bandung kan ada airport tuh. Dulu tuh AirAsia tuh ada yang Kuala Lumpur Bandung. Jadi direct flight gitu. Hussein Sastra Negara itu. Betul. Zaman dulu. Jadi kita nyokap gue suka nganterin ke sana buat ke Malaysia buat nemenin kita. Langsung dari Bandung aja. Bener. Jadi lo berdua sama kakak lo di sana? Berdua, umur 16 tahun, kakak gue 17. Terus nyokap bokap lo kehilangan 2 anak sekaligus? Bukan kehilangan, ditinggal 2 anak sekaligus? Masih ada lagi 1 adik gue. Jadi mereka kayaknya udah deh yang ini
bikin Iya sih, pusing lebih sana-sana gitu gue sih. biar fokus ke yang kecil aja nih yang Bener. masih SD gitu. Oh, oke. Jadi masih ada anak di Benar. di Bandung. Mm. Nah, umur 16 tahun, 17 tahun, hidup berdua doang tanpa orang tua. Ada ini nggak, apa, shock apa gitu? Enggak, lebih ke mistis ya. Kayak Mistis. karena gue inget banget hari pertama gue ditinggal sama bokap nyokap gue. Jadi mereka kan sempat nginep tuh, nganterin kita. Terus kebetulan karena waktu itu dapet apartemennya tuh apartemen tua gitu, untuk tinggal berdua sama kakak gue. Terus hari pertama mereka meninggalkan kita, dadah, udah mereka pergi. Besokannya tuh gue lagi sholat maghrib, tiba-tiba kayak ada suara berisik gitu di dapur, kayak orang masak gitu. Gue pikir kakak gue kan. Gue udah abis wudhu gitu, terus gue nyamperin ke dapur, pas gue lihat nggak ada siapa-siapa. Dan gue buka kamar kakak gue lagi dengerin kayak pakai headset gitu, lagi laptopan. Terus gue kayak, itu kok berisik ya. Akhirnya gue matiin lah lampu dapur, dan dapur gue tuh di apartemen itu ada pintunya. Jadi gue tutup pintunya. Balik lagi, terus gue lanjutlah sholat. Pas gue sholat, berisik lagi di dapur. Saat sholat? Saat sholat Oke. nih, berisik lagi di dapur. Terus gue kayak penasaran lagi, beres gue sholat. Pas gue mau ke dapur, gue buka pintu, pintunya gak bisa dibuka. Terkunci dari dalam? Kulkasnya geser ke depan pintu. Nah, Langsung judulnya, gitu. Ini kayak intro film banget ya. Pertama di Bandara Hussein. iya bener. Baru pindah. Baru pindah. Anak-anak bocah-bocah. Bocah-bocah, iya. Ngomongin selipin-selipin info kenapa harus pindah. Iya. Terus Kayak abis film. itu. Lo menjelaskannya sangat film banget nih. Iya betul ya. Iya, iya, nah iya. terus abis itu kan Terbayang gue gitu. panik. Pas gue buka, anjrit, astagfirullah. Pas gue buka, Anjir apa astagfirullah? astagfirullah, Oke. gue tutup. Terus gue ke kakak gue masih dengerin headset. Terus dia kayak buka, kenapa? Itu kulkasnya pindah. Hah, pindah gimana? Aduh, cepetan deh ke dapur. Terus dia kayak, kenapa? Enggak, soalnya kayak kulkasnya pindah ke depan pintu, terus pintunya nggak bisa dibuka. Tadi tuh aku denger berisik-berisik, so aku udah panik tuh. Gue udah Kebuka panik. dikit ganjel gitu maksudnya? Iya, Oke. jadi kayak keintip dikit Iya. doang. Terus kakak gue juga kayaknya dia panik. Terus dia langsung, gue gak ngerti kenapa dia langsung pasang sarung. Padahal kayaknya gak ngaruh juga ya dengan pasang sarung. Tapi Biar mungkin, lebih religi kali. iya, dia langsung ambil sarung, dia pasang. Terus kayak gue suruh dia buka. Terus pas dia buka, masih kayak ketutupan sama ini. Kita langsung lihat-lihatan berdua. Gimana nih? Terus akhirnya kayak gue bilang, coba kamu tangannya masuk. Itu kan ada lampu dapur, tangannya masuk buat nyalain dulu saklar. Abis itu dorong pelan-pelan si kulkasnya, karena kulkasnya tuh tidak beroda. Oke. Jadi kalau lu mau ngedorong tuh lumayan effort gitu. Ya udah, akhirnya dia masuklah tangannya pelan-pelan. Terus dia nyalain, terus dia dorong pelan-pelan sampai akhirnya pintunya kebuka lagi. Terus gue cerita ke nyokap bokap gue, mereka kayak itu gempa kali, itu ini. Mereka kayak nggak percaya gitu bahwa enggak lah itu gempa, enggak lah itu ina itu. Tapi gue tahu tidak mungkin itu gempa dan yang geser hanya kulkas aja. Itu nggak masuk akal menurut gue. Disitulah akhirnya gue pindah. Enggak, 3 tahun gue di situ. Karena bokap gue udah keburu deposito buat 3 tahun. Buat 3 gue tahun. tinggal. Kalau gue pindah sebelum kontrak, Angus. depositonya angus. Dan gue kasihan, bokap gue udah bayar mahal-mahal. Akhirnya ya gue bertahan dengan hantu-hantu itu selama 3 tahun. Ada lagi gak? Ada, itu berlanjut terus selama 3 tahun itu. Sampai di poin dimana gue udah Nggak serem lagi? Iya, udah capek ya, emosi batin gitu. Iya. Jadi tiap itu terjadi tuh gue jadinya marah-marah. Kalau misalnya kejadian lagi kayak... Dia emang pindah-pindah barang aja? Iya, mainin saklar. Untungnya sih alhamdulillah tidak muncul ya. Cuman kayak mainin saklar, lampu cetak, cetok, cetak, cetok, cetak, cetok. Terus gue tidur diinjek kasurnya. Lo kan kalau tidur ada yang nginjek kasur kan berasa ya. Jeblos ya. Kayak gitu. Iya. Terus mainin tiba-tiba kayak sabun busa tuh kayak di ini kayak keluarin mainin sabun gitu-gitu. Tapi nggak pernah lihat ininya? Alhamdulillah enggak. Tapi gue di situ belajar untuk bertahan di dalam itu gitu. Karena kayak kesian sama bokap gue juga, gue sebenarnya kalau misalnya dia harus kehilangan depositonya. Jadi yaudah. Tapi bokap lo selama di situ pernah nggak
datang lagi terus ada kejadian Iya, itu. dia sering nengokin gue kan, dan tiap gue cerita dia juga kayak enggak itu tetangga kali, enggak itu kayak selalu ini. Tapi begitu gue lulus, dia baru cerita ke keluarganya bahwa iya jadi di apartemen Naya tuh begini miris, saya juga pernah digangguin. Jadi ternyata bokap gue juga. Pernah. Cuman dia nggak mau bikin gue takut akhirnya, dan mungkin masalah mau deposito kehilangan, juga ya. itu juga. Maksudnya hari pertama ya udah mau pindah. Iya, gitu. jadi gue bertahan lah di situ sampai selesai 3 tahun. Kalau 3 tahun berarti lo setelah apa nih Lim Kwok Wing ini, itu setahun. Itu jadi gue di Lim Kok Wing. Jadi Lim Kok Wing itu dia double degree. Jadi degree-nya Lim Kok Wing sama Curtin University di Australia. Oke. Jadi gue dapet double degree. Nah karena gue skip, harusnya kan biasanya 3 tahun tuh kalau S1 di S1, luar kan. iya. Cuman karena gue skip SMA, jadi gue ngambil setahun lagi yang Oke. pre-university, tapi udah fokus ke mass communication waktu itu. Jadi belajar soal jurnalis, marketing, advertising, film, multimedia. Tapi lo ke Australia gak? Di 1 tahun enggak. Tapi dapat Iya. Jadi kayak mereka kayak tiap tahun biasanya ngirim tim dari Australia tuh yang nge-assess assignment dan segala macam, dan modulnya tuh dari kampusnya Australia gitu. Sebenarnya gue bisa pindah, tapi waktu itu gue pikir kayak nggak perlu lah, terus kesian juga orang tua gue kalau harus. mahal ya. Iya, jadi udahlah sama aja. Oh. Gitu. Bayarannya berapa Nay? Anak gue lulus SMA ada begini modelnya. Anak gue baru lulus SMA pengen masuk komunikasi, udah nggak mau yang tempat lain. Ini komunikasi. Ini komunikasi, tapi kayaknya sekarang udah nggak sebagus dulu deh. Karena si Lim Koknya udah meninggal. Lah, Semenjak itu. masa? Jadi Taman katanya- siswa juga Ki Hajar Dewantara meninggal tapi tetap. Masa ini gara-gara Lim Kok Wing? Ya, emang dia ngajar. Enggak juga sih. Tapi dia yang punya. Tapi katanya semenjak dia meninggal standarnya nggak sebagus dulu katanya ya. Tapi mungkin gue salah. Teman-teman Lim Kok Wing, maaf ya kalau saya salah. Kalau saya lancang mungkin itu aja gosip-gosip tetangga. Kok Kiki udah meninggal jadi kurang ya. Ayam goreng Nyonya Soeharti juga, Nyonya Soeharti yang meninggal kan. Ayamnya masih tetap enak ya? enak kalau. Iya, berarti gue minta maaf. Ya, Sorry, kayaknya tetap bagus. tetap bagus ya. Iya, Bagus iya. kok, bagus. Nanti boleh gue tanya-tanyain Iya, ya iya. buat anak lu. Langsung ya. Ya, kelar berarti tahun berapa nih? Selesai dari Malaysia? 2009. 2009. Memang mau balik ke Indonesia atau lo Iya. tadinya ada niatan pengen kerja di Malaysia? Enggak, emang pengen balik ke Indonesia, terus pengen coba kerja di. Jadi waktu gue kuliah tuh gue ikutan internship kayak magang-magang gitu di Channel V. Lu inget nggak dulu Channel V Ada. saingannya MTV? Iya. Ya, Channel V, terus di Densu itu gue magang. Terus pas pulang tuh gue pengen coba di broadcast waktu itu. Magangnya di sini nih? Enggak, di luar. Di sana, oke. Terus pas pulang ke Indonesia gue pengen coba magang di broadcast. Oke. Yang adalah waktu itu kebetulan Mata Najwa lagi buka lowongan buat staf produksi. Zamannya Mata Najwa sama Raditya Dika, inget gak lu? Najwa Shihab tuh dulu Mata Najwa program ya, ada satu segmen di mana ada Raditya Dikanya. Oke. Komedi gitu segmennya. Pas lagi stand up comedy naik itu, Iya. 2011 berarti Iya. sekitaran situ ya. Iya. Terus Lo jadi apa tuh di situ? staf produksi. Staf produksi itu apa sih istilahnya? Kayak gimana sih? Jadi gue kayak sebenarnya karena timnya cuma 5 orang di satu program itu, jadi basically palu gada harus bisa semuanya. Kayak PA gitu maksudnya? Mulai dari supervise ngedit, editing, Oke, terus iya. make sure kayak kontennya sesuai sama yang Mbak Najwa mau. Terus udah gitu gue bikin kayak semacam supers. Jadi biasanya kan ada program di Mata Najwa di mana ada kayak semacam fakta-fakta informasi Iya, gitu. kayak infografik. Infografik Iya. lalalili itu Iya. gue yang kerjain, gue yang Oke. bikin animasinya, gue yang kerjain. Kontennya? Itu gue Lo juga? iya, jadi gue cuma dapat datanya terus gue bikin Oh, oke, ya. grafis. Nah, karena gue ternyata setelah gue jalanin gue kurang gitu tertarik sama dunia politik, dan wawasan gue terhadap politik juga kurang luas, jadi gue merasa gue nggak bisa kontribusi banyak di situ. Itu jalan berapa lama sih Mata Najwa? Itu cuma 3 bulan doang. Oh, Bro. 3 bulan.
Cuma 3 bulan doang, jadi waktu itu probationnya 3 bulan. Oke. Ya gue 3 bulan di situ, terus gue akhirnya cabut dari sana, cabut dari Mata Najwa, terus mulai kerjain film. Oke. Dan mulai dulu tuh ada malesbanget.com kalau lo ingat. Iya. Nah, mulailah bikin konten-konten di malesbanget.com sama teman-teman gue waktu itu. Kok bisa? Maksudnya dari mana tuh idenya? Nah, jadi ada karena balik lagi karena gue anaknya Palu Gada dan iya-iyaan. Dan gue tuh dulu pengen banget coba masuk ke film sebenarnya dari pas semenjak lulus. Oke. Karena itu satu-satunya yang belum pernah gue coba, kayak advertising gue udah, channel V gue udah cobain, terus broadcast gue udah coba. Nah satu-satunya yang gue masih penasaran ya ada film sebenarnya. Jadi waktu itu gue bantuin teman gue jadi asrada, jadi anak lighting, anak make up. Gue pernah diajakin teman gue buat jadi makeup artist gitu buat dia ngerjain film. Gue kagak bisa make up nih. Nah, kok nggak mau? ngerti sama sekali. Ya gue iya dulu. Habis itu gue nonton di YouTube how to tutorial. Gue coba-coba sebelum syuting tuh. Terus tapi gue juga tahu kan ini pemainnya cowok semua. Cowok jadi, kan paling modal bedak sama minyak, kertas minyak di otak gue. Ya udah akhirnya gue ambil, gue kerjain. Jadi telco bawa-bawain payung buat talentnya. Iya. Kayak make sure mereka datang on time dan lain-lain itu gue pernah. Nah, di momen gue lagi yes man itu, semua gue kerjain, gue ketemu sama teman gue namanya Andra Fembriarto. Nah, dia kebetulan ditawarin sama malesbanget.com buat bikin travel show waktu itu. Nah, gue waktu itu sempat bantuin Andra buat bikin ada namanya Sunset on a Rooftop. Jadi kayak program musik, live music gitu, tapi di rooftop sunsetan. Dan konsepnya begitu. Itu untuk ditayangkan di YouTube. Waktu itu awal-awal YouTube baru naik lah. Iya. Jadi semua lagi ke YouTube kan pada saat itu. Tahun 2010. Terus pas 2011 gue ditawarin lah bikin travel show sebagai produser sebenarnya. Terus salah satunya adalah si Jebrau, hostnya. Oke nih kita mau ngerjain bertiga, lo produser, kata Andra jadi sutradara, Jebrau host. Oke, terus kita ngegodok bareng lah programnya kira-kira mau kayak gimana. Terus akhirnya hiduplah sih Jalan-Jalan Man ini. Nah di situ gue menyadari, ini kan mimpi gue. Yang dari kecil gue pengen banget bisa jalan-jalan dibayarin gitu. Dari Jalan-Jalan Man, dimana gue cuma jalan-jalan keliling Nusantara itu, tapi karena lumayan exposure-nya lumayan besar, akhirnya gue suka diundang sama PPI dulu ke Melbourne, akhirnya jadi keluar juga, keluar negeri juga. Jadi ya itu gue merasa semua jalannya tuh dibawa ke jalan yang memang gue mau gitu. Udah dari Jalan-Jalan Man jadi pasti relasi juga jadi banyak. Iya. Setelah itu apa proyeknya? Setelah Jalan-Jalan Man itu sambil ngerjain Jalan-Jalan Man tuh gue dari 2012. Jadi kita nge-shooting 2011, tayangnya 2012. Dari 2012 sampai 2019. Jadi lumayan lama ya. Berseason-season gitu. Nah, di tengah-tengah ngerjain itu gue juga bikin film pendek waktu itu. Gue mikir kayak kayaknya dari semua departemen yang gue coba di industri film, yang paling gue suka itu adalah penyutradaraan. Karena gue merasa di situ gue tuh kan lumayan ADD ya anaknya, kayak attention span gue tuh cukup pendek. Jadi gue merasa di film itu semua gue kerjain dan semuanya tuh beda-beda. Jadi kalau gue lagi bosan nulis skrip, gue mikirin treatment. Kalau gue lagi bosan treatment, gue mikirin wardrobe. Jadi kayak selalu ada hal lain yang gue pikirin gitu. Akhirnya gue cobalah masuk ke film pendek. Tuh gue ngerjain film pendek dulu 2013, judulnya Anna dan Ballerina. Nah dari Anna Ballerina gue diundang sama Piala Maya waktu itu. Terus gue disuruh baca nominasi buat salah satu nominasinya kalau nggak salah dokumenter atau apa gitu. Karena again si Jalan-Jalan Man juga. Terus gue iseng bilang, boleh nggak sebelum gue baca nominasi gue pasangin teaser film pendek gue, karena film pendek gue mau tayang. Terus panitianya waktu itu kalau nggak salah baru tahun pertama tahun kedua gitu, jadi masih terbuka banget kayaknya ya buat hal kayak gitu.
oh boleh. Ya udah akhirnya gue membacakan nominasi waktu itu, terus sebelum gue menyebutkan nominasinya siapa aja, gue bilang bahwa oh ya kebetulan saya juga lagi bikin film, baru menyelesaikan film pendek saya dan berikut teasernya. Di situ kan isinya semua filmmakers ya. Ada sutradara waktu itu Mas Tuta yang ngeliat trailer ya, si teasernya ini. Terus beres acara dia nyamperin saya bilang, Naya saya mau nonton dong filmnya, kayak gimana film kamu gitu, bisa nggak kita ketemu buat ngelihat hasilnya? Oh ya boleh. Akhirnya gue ajakin ketemu waktu itu di Dharma Wangsa Square, terus dia nonton film pendek gue. Terus di situ dia kayak, iya soalnya saya lagi nyari sutradara baru buat ngerjain Kaskus Sundulgan. Oke. Ana dan Ballerina itu genre-nya tuh futuristic drama. Enggak, lo bikin Ana dari mana? Gue bikin sendiri. Biaya sendiri? Iya. Oh. Jadi gue minta tolong teman-teman gue yang kaya-kaya untuk invest. Nanti namanya ada muncul, padahal cuma nama doang ya kalau gue pikir-pikir. Tapi ya nggak gede, waktu itu gue mintanya 5 juta gitu. Jadi minta tolong gitu. Terus gue ada satu lokasi syutingnya di Bandung tuh di hotel. Akhirnya gue juga approach hotelnya, gue bilang boleh nggak saya pakai buat syuting. Dan saya butuh kamar, sekian kamar, 2 hari untuk 2 malam. Terus kita barter, saya bikinin company profile buat si hotel ini. Jadi itu yang bikin gue, Ana Ballerina tuh bikin gue berpikir lebih secara kreatif gitu, gimana caranya muter otak untuk dapetin apa yang gue mau, tapi tanpa mengeluarkan banyak karena gue juga nggak punya uang waktu itu. Dan pada saat itu orang tua gue juga kurang setuju lah gue di film. Karena buat nyokap gue tuh kayak itu kan dunia laki-laki, terus pulang malam kamu ngapain, udahlah kerja kantoran yang bener aja gitu. Cuman karena gue anaknya kekeh, kalau udah mau sesuatu gue gas terus. Ya gue nggak peduli, gue tetap kerjain gitu, walaupun nggak ada duitnya, belum ada hasilnya gitu pada saat itu ya. Yaudah gue kerjain aja. Akhirnya ditonton lah sama si Tuta di Dharma Wangsa Square. Iya, kan ada yang bioskop itu kecil itu ya? Iya di situ. Oh, karena dulu. Makanya lo sebut Dharma Wangsa karena dulu ada di situ. Ada, benar. Jadi lo saksikan bukan di TV, bukan. Karena juga sensasinya pasti beda ya. Iya. Nah lo bikin memang untuk layar besar itu, film pendek itu artinya? Iya. Oh. Terus gue bikin kayak hasil dari uang kumpul-kumpul teman-teman gue itu. Gue bikin kayak semacam mini screening, jadi gue sewa waktu itu Blitz belum CGV, gue sewa Blitz buat satu show, terus gue undang orang-orang teman-teman media gitu-gitu buat nonton film pendek gue. Kalau dipikir-pikir keluarin uang lagi? Ya itu kan pakai duit teman-teman gue. Bokis ya, ternyata bisa ya. Ternyata bisa kalau kumpulinnya, kalau temannya banyak, iya, kaya-kaya. Ada 5 juta, 30 juta. Iya. Udah deh gue bikin. Oke. Gitu. Iya. Akhirnya lo undang semuanya untuk nonton itu. Iya, dan mereka juga teman-teman gue yang ngasih, yang bantuin gue yang invest juga mereka happy kayak ngeliat, wah ini ya hasil duit yang gue taruh 5 juta ini dan ada nama gue di situ. Eksekutif produser ya. Gitu. Kalau dulu kan kayaknya umur 20 kan kayak, wih keren nih gue gitu kan. Iya. Ada semacam kebanggaannya sendiri gitu. Oke. Akhirnya lo diminta untuk bikin yang Sundulgan ini? Iya. Sebagai sutradara? Sebagai sutradara gue jujur takut banget sebenarnya. Karena gue baru ngerjain satu film pendek pada saat itu. Terus Sundulgan, masa Kaskus kan brand yang cukup besar ya. Iya. Akhirnya lo bikin ini adalah momen pertama lo dibayar sebagai sutradara? Iya. Emang deg-degan sih. 2015, jadi gue dari 2010 sampai 2015 gue kerja project thank you semua, kayak makasih ya udah dibantu, kecuali si Janjalamen itu ya pada saat itu. Itu satu-satunya yang menghasilkan lah gitu. Iya. Cuman gue mikir kayaknya kalau gue nggak ambil, gue nggak tahu kesempatan ini kapan datang lagi. Kalau gue takut, karena gue takut gagal, kayaknya sayang ya, kalau bodoh gitu kalau gue melepaskan hanya karena gue takut gagal. Karena kayaknya kegagalan itu ya
nggak bisa dihindari, namanya sesuatu pasti ada gagalnya. Ada resiko gagal Ada pasti resiko ada. gagal Ya. itu pasti ada. Dan ya udah akhirnya mindset gue rubah kayak daripada mikirnya terlalu kejauhan, ya udah gue mikir bahwa ini anggaplah ini gue lagi kuliah film dibayarin dan bekerja di sini sebagai buat belajar. Oke. Jadi mindsetnya gue rubah biar gue nggak takut gitu untuk ngambil kesempatan itu. Ya akhirnya dengan segala kenekatan gue ya gue ambil. Padahal sebenarnya pada saat itu gue takut banget kalau misalnya gagal gitu. Waktu si Anna Ballerina itu berapa orang? Kru, tim produksi? Kayaknya nggak banyak, mungkin kayak 10, 15 Nah, waktu Sundulgan? ratusan. Nah, kan itu kayak beda lagi ya. Iya, beda lagi. Lo Dan menyutradarai sama benar. memanage tim beda lagi. Beda lagi, dan pada saat itu gue masih 25. Ah. Dimana semuanya senior pada saat itu. Iya. Jadi ya gue belajar udah. Ya gue menganggap diri gue, udah gue di situ ya gue lagi belajar. Oke. Gitu. Dan ya gagal sih Sundulgan. Tapi di situ gue menyadari bahwa ya udah nggak apa-apa lah kalau misalnya emang ini gue gagal, at least gue udah mencoba. Oke. Jadi gue nggak penasaran, dan kalau ini adalah pertama dan terakhir kalinya gue ngerjain film, ya nggak apa-apa Ya juga. nggak apa-apa juga. Oke. Nggak apa-apa juga, yang penting gue udah pernah nyoba, pernah punya experience itu gitu. Oke. Jadi pada saat itu mindset gue kayak ya udah ini mungkin pertama dan terakhir kalinya gue dapet opportunity ini gitu. Terus tapi ternyata beres Sundulgan tiba-tiba ditawarin lagi. Waktu itu berangkat Oke. tahun selanjutnya film travel movie gitu. Oke. Itu juga gue mikir kayak ya udahlah ini mungkin terakhir dan pertama dan terakhir kalinya kali ya, mungkin abis ini nggak ada lagi yang mau nge-hire gue. Yang penting gue belajar di project ini. Gini ya, ternyata kalau udah berhubungan dengan project yang skalanya besar gitu, karena kan pada saat itu mereka hire gue karena gue udah pernah ngerjain Jalan-Jalan Men, dimana Jalan-Jalan Men timnya cuma berlima nih kita. Terus Jalan-Jalan Men itu kan travel ini juga ya, travel show juga, tapi kayak ada ceritanya juga lah di dalamnya. Jadi gue dibawa ke sini tuh berat banget juga, dan gue gagal lagi juga, dan sama dengan mindset yang sama, ya udah yang penting gue belajar, dan yang penting gue udah tahu rasanya ngerjain ini project travel movie skala sebesar ini, dan ya next time kalau gue dapet project lagi gue tahu apa yang nggak harus gue lakukan, karena gue udah tahu nih kesalahan gue apa aja, ABCD-nya gitu. Udah, terus tiba-tiba gue ditawarin lagi Eknoid sama Visinema, dan Eknoid itu sci-fi drama juga yang berhubungan sama Anna Ballerina. Waktu gue bikin Anna Ballerina kan juga sci-fi kan. Terus di Eknoid gitu juga mindset gue. Mungkin ini adalah pertama dan terakhir. Jadi kayaknya gue tuh selalu ngerasa bahwa pada saat gue menjalani karir gue nggak pernah melihat bahwa ini bakalan long term. Karena gue merasa pada saat itu gue masih banyak kurangnya lah gitu. Jadi gue belum bisa meraih penonton sesuai dengan ekspektasi produser gue gitu. Jadi ya udah ya, kalaupun ini terakhir kalinya ya nggak apa-apa juga, yang penting gue udah nyoba. Tapi ternyata tuh setelah gue jalanin ya emang namanya di situ yang gue percaya yang namanya takdir ya. Emang kayaknya gue merasa takdir gue memang harus di film, karena setiap gue jalanin gue didorong terus untuk maju ke dalam film. Dan sampai gue ngerjain Komang gitu. Itu kan cukup lama tuh, 6 tahun ya? Antara si Eknoid sama Komang. Eknoid itu 2019. Iya, 2019, Komang 2025. 2025. Iya, 6 tahun. 6 tahun. Tapi kayak secara total kayaknya gue di industri film itu 15 tahun. Utek-utekan aja terus. Enggak, maksud gue di 6 tahun sampai ke Komang ini lo ngapain? Gue bikin Imperfect Series. 2 Oke. season pas pandemi. Oke. Gue bikin musikal. Oke. Dan waktu itu Ernest nawarin Imperfect Series karena nonton Berangkat, film yang gue pikir gue gagal, ternyata ada yang ngeliat dan melihat potensi itu, terus kayak oh ini sutradara cewek tapi bisa ngedirect komedi ya gitu. Terus ditawarin buat ngerjain Imperfect Series karena Imperfect Series komedi. Gue kayak iya mau, gue mau nyoba, gue mau belajar bikin series. Terus ternyata lanjut sampai 2 season.
Terus di tengah itu gue ditawarin lagi sama Indonesia Kaya buat ngedirect film pendek musikal. Jadi gue ngegantiin sutradara lain gitu. Jadi ada sutradara yang mestinya ngedirect, cuman tiba-tiba dia sakit jadi nggak bisa. Terus tiba-tiba gue disuruh gantiin. Oke. Lagi-lagi gue anaknya yes man kan. Ah. Ya udah gue coba deh. Gue pernah ngedirect musikal tapi gue mau belajar. Akhirnya gue coba. Terus dari situ akhirnya gue ngerjain musikal Nurbaya di web seriesnya Indonesia Kaya sama musikal Payung Fantasi 2 season tuh satu season 2 tahun berturut-turut. Terus itu juga kayak wah gila gini yang cara ternyata musikal sampai produsernya kan Mas Garin tuh sampai bilang kamu tuh kecil-kecil tuh nekat ya. Kecil-kecil tapi kamu tuh nekat, kamu ngeiyain sesuatu yang kamu nggak tahu gitu. Tapi setelah gue pikir, iya tapi kenekatan gue itu yang ngebawa gue sampai ada di sini. Iya. Kayaknya kalau gue menyadari kalau dulu ketika gue sundulgan gue nggak mau karena gue takut gagal, mungkin gue nggak akan ada di sini sekarang gitu. Oke. Sampai akhirnya dapat Komang. Sampai akhirnya dapat Komang gara-gara gue ngerjain si Imperfect series. Karena itu Star Vision, Pak Parwes. Pak Parwes suka sama kerjaan gue di Imperfect. Dia bilang suatu hari nanti aku kasih kamu film ya, kita kerjain film. Iya. Tapi kan gue mikir ya udahlah ya itu cuman obrolan di ruangan editing gitu, gak gue anggap serius-serius amat. Tahu-tahu gue ditawarin sama Pak Parwes buat ngedirect Komang ini. Gitu. Dia nawarin gue Komang di 2024 di saat gue lagi di titik terendah dalam hidup gue. Pokoknya adalah titik terendah di 2024 itu loh. Iya, jadi ya karena gue 2024 gue nggak dapet project gue semua banyak yang cancel, gue nggak ada kerjaan, gue 6 bulan nggak kerja. Ya, sedangkan gue tulang punggung keluarga juga, gitu. Jadi ya ibaratnya gue mau minta tolong siapa gitu untuk buat melanjutkan hidup gue selama 6 bulan itu tuh cukup berat lah gitu buat gue pada saat itu. Datang Komang. Di saat gue kayak apa gue berhenti ya di film ya, apa gue cari kerjaan lain ya, mungkin emang udah kali sampai sini doang kali ya gitu. Terus tiba-tiba datanglah si Komang ini dan gue kayak oke, gue mau coba sekali lagi. Gue mau coba lagi sebelum gue menyerah, gue pengen coba terakhir kali ya gue coba lagi. Gitu. Meledak. Meledak. Dor. Kalau kata anak sekarang, dor nyampe loh. Iya. Arrive loh di situ. Jadi kayaknya ya itu yang gue sadar bahwa kayaknya kita nggak akan pernah tahu kapan nyampe di titik kesuksesan sampai lo bener-bener ya udah coba aja terus sampai nyampe gitu. Dan gue dulu mikir juga kayak masa sih gue gagal mulu, pasti adalah satu momen dimana ada suksesnya gitu. Masa sih udah 15 tahun gue nggak bisa nyampe situ, kayak bisa deh gitu. Tapi harus tetap bergerak ya. Benar. Supaya tahu. Betul, tapi ya emang harus tetap dikerjain aja terus sampai akhirnya nyampe gitu ya. Ya nyampe lah. Itu kan sering ada tuh di konten yang gambar-gambar motivasi, orang lagi nyari emas, sebelah sini emasnya, sebelah ini lagi ngegali, padahal tinggal satu ketukan lagi itu akan nyampe, tapi dia milih nyerah. Iya. Kayak gitu ternyata hidup lo, itu gambaran hidup lo ya? Itu gambaran hidup gue bener. Lo coba aja terus, ada bener. Iya, ya udah gue coba aja terus sampai nyampe gitu. Dan ya waktu itu orang tua gue juga sempet kayak udah nggak mau coba cari kerjaan lain ya gitu. Tapi gue merasa gue nggak tahu mau ngerjain apa lagi selain film gitu sejujurnya. Karena gue merasa passion gue di situ gitu. Gue nggak kebayang gue mau ngerjain yang lain tuh nggak ada di benak gue gitu. Oke, ya. Sampai sekarang tunggu aku sukses nanti. Ini kayaknya kalau gini judulnya kayak lo banget. Gua. Emang itu? Apa nggak sengaja aja? Nggak sengaja, tapi balik lagi jodoh. Karena si Tunggu Aku Sukses Nanti ini... Ya sorry, yang nulis lo bukan? Gue bantu nulis, tapi yang nulis Evelyn. Evelyn itu yang nulis Komang. Jadi balik lagi, itu yang namanya butterfly effect ya, kayak hal-hal kecil-kecil yang lo lakuin itu ternyata yang ngebangun lo sampai nyampe di titik situ gitu. Inilah salah satunya juga. Jadi waktu itu setelah Komang, Evelyn cerita kayak dia ada project film yang
family drama tentang seorang laki-laki yang berusaha untuk mewujudkan mimpi keluarganya gitu. Oke. Terus dia nih tulang punggung keluarga, lalalala. Terus gue denger kok kayak familiar ya, kayak Iya. di sama hidup gue gitu. Akhirnya karena gue merasa ceritanya deket sama gue, akhirnya gue iyain project ini. Terus semenjak gue ikutan jadinya berkembang lah si story-nya si Tunggu Aku Sukses Nanti ini gitu. Dan Tunggu Aku Sukses Nanti ini tuh ngomongin soal bagaimana pressure keluarga besar. Jadi Indonesia itu keluarganya tuh gak cuma keluarga inti doang kan, tapi keluarga besar. Ibaratnya keluarga A itu bisa jadi hidupnya ditanggung oleh seluruh keluarga besarnya gitu. Dan itulah indahnya Indonesia menurut gua ya. Dan Tunggu Aku Sukses Nanti itu menceritakan bagaimana si Arga ini, karakter utamanya nama Arga, bagaimana cara dia untuk bisa mengeluarkan keluarganya dari ketergantungan sama keluarga besar gitu. Karena ibaratnya keluarga dia yang secara finansial paling lemah lah gitu. Dan bagaimana di setiap keluarga besar itu pasti ada peran-perannya masing-masing. Ada si tante yang paling kaya yang bantunya uang. Ada si tante yang paling cerewet gitu, yang kerjaannya kayak ngomel-ngomel terus tapi kayak tiap lebaran dia yang paling sering bawa makanan. Dan ada juga yang paling mungkin secara finansial gak punya apa-apa, gak bisa kontribusi banyak, tapi yang dia kontribusikan adalah pengabdian dan waktu gitu. Tenaga gitu. Dan Arga itu, keluarga Arga adalah keluarga yang ketiga gitu, yang dimana secara finansial mungkin keluarga tidak bisa membantu, tapi yang mereka lakukan adalah bentuk pengabdian dan waktu dan tenaga yang mereka berikan buat neneknya gitu dan keluarga besar gitu. Oh, ini udah lo kerjain dari tahun berapa? Udah kelar kan filmnya? Udah kelar filmnya, tinggal launching nih sebentar lagi. Iya, dari tahun lalu. Ini udah, karena gue follow Ardit ya. Ardit itu Arga ya? Iya. Karena gue follow Ardit, jadi gue lumayan sering lewat ini. Gue pikir judulnya Lebaran. Karena? Tunggu di Lebaran gitu. Oh gitu. Iya. Tapi pas banget Tunggu Aku Sukses Nanti di Lebaran. Bener. Tunggu gue sukses ya di Lebaran ini. Ya. Asik. Iya. Oh iya. Ardit udah lama ini ngeluarin teasernya. Iya. Dan kayaknya gue sama Ardit waktu gue ketemu dia buat ngomongin soal karakternya, kita berdua sama-sama relate dengan karakter Arga ini. Kita berdua sama-sama tulang punggung keluarga, sama-sama berusaha untuk mengeluarkan keluarga dari ketergantungan keluarga besar, sama-sama paham betul rasanya menjadi Arga gitu. Jadi kayaknya itu yang bikin gue dan Ardit merasa proyek ini cukup personal dan cukup deket sama kita gitu. Kenapa pilih Ardit? Karena dari awal gue dapat proyek ini, gue nggak mau nge-packagingnya terlalu serius, kayak jadi drama banget gitu. Gue pengen ini selight mungkin, walaupun isunya cukup kuat ya. Jadi gue pengen kita sebagai penonton kita tetap bisa menertawakan dia, menertawakan hidup kita, tapi juga kita bisa berempati terhadap dia juga gitu. Dan menurut gue untuk nemuin aktor yang bisa hidup di dua dunia, di mana drama dan komedi tuh nggak mudah gitu. Ardit tuh menurut gue salah satunya yang paling fluid, yang bisa masuk ke drama tapi juga bisa masuk ke komedi juga gitu. Sebelumnya emang udah pernah kerja sama Ardit? Ardit itu komkon gue di Imperfect Series. Jadi kita pertama ketemu tuh tahun 2020 di Imperfect Series season 1. Gitu. Jadi udah tau lah karakternya kayak gimana. Terus pelan-pelan kita sama-sama naik bareng. Ardit udah mulai banyak dapat film supporting terus gue juga udah mulai pelan-pelan dapat project-project lain. Akhirnya ya di Tunggu Aku Sukses ini gue kayak ngerasa pengen bisa kerja bareng lagi sama Ardit, tapi kali ini bukan sebagai komkon tapi sebagai pemain gitu, pemeran utama. Dan dia bagus banget di sini. Mainnya bagus banget. Kayak gue ikut kesian ngelihat dia.
kalau syuting tuh gue ngeliat ya Allah ini sama extras nyaru ya gitu. Antara pemain sama extras tuh kayak 11-12 gitu menyaru. Ada satu scene di mana dia lagi bagi-bagiin flyer di Sudirman. Itu gue sampai ada mana ya. Itu kayak beneran? Iya beneran. Saking dia kayak bener-bener menyatu dengan ini sekitar gitu. Oh. Gitu. Keren Ardit ya. Jadi kucalnya dan segala macam itu ya memang pada saat syuting ya memang begitulah gitu. Kita kayak aku bilang ke anak makeup jangan ditacap terus udah biar aja. Biar keringetan orang panas di Sudirman bagi-bagiin flyer jam 12 siang. Ya udah biar aja kucel memang kucel gitu. Iya. Gitu. Ini tema-tema kayak gini di kita lagi kayaknya kan kalau nonton tuh film kalau nggak horor, komedi, drama, ini lebih ke drama kan? Iya drama komedi. Drama komedi. Memang lagi digemari atau ini lo coba nawarin sesuatu yang baru di tengah-tengah horor dan komedi? Pengen coba nawarin sesuatu yang baru di tengah itu gitu kayak nggak terlalu heavy on drama, tetap ringan. Dan harapan gue adalah kalau misalnya filmnya ringan tapi menyentuh dan orang merasa dekat, orang tetap mau nonton untuk kedua, ketiga kalinya karena nggak merasa berat keluar dari bioskop tuh kayak rasanya hangat terus kayak seru deh, yuk gue temenin yuk lo nonton lagi gitu. Kadang kalau filmnya terlalu misalnya takut ya kalau terlalu berat, kadang kan kita kalau nonton film kalau film yang keberatan keluar tuh capek ya. Kayak gila sih ini bagus banget tapi berat banget gue rasanya nonton itu. Dan untuk suruh nonton kedua ketiga kalinya tuh kayak butuh emotional preparation juga gitu. Dan gue pengen ya si Tunggu Aku Sukses nanti ini ya seringan mungkin sehingga orang pengen masuk ke dalam dunia itu berkali-kali tanpa merasa lelah gitu ketika nonton. Iya. Selain Ardit siapa lagi sih yang ada di sini? Ada Afgan, ada Reza Candika, ada Sarah Sechan, idola gue waktu gue pengen jadi VJ MTV. Ada Jamie Aditya, crush gue waktu gue SD, SMP. Ada Lulu Tobing, idola gue di Tersanjung. Ada Aryo Wahab. Ada Papa Rock and Roll ya? Iya, Papa Rock and Roll. Ada Ibu Ayu Lasmi yang syuting sama gue di Komang. Oke. Di sini dia pakai jilbab, padahal dia orang Bali. Oke. Tapi di sini karakternya beda. Itu yang paling kiri siapa sih? Maudy Efrosina. Atasnya? Oh, Reza Candika. Oh, oke. Itu Reza Candika, terus sampingnya Reza Candika Afgan. Oke. Terus Maudy Efrosina. Terus Vita Anggriani. Ini sebenarnya project temen juga ya. Jadi kayak karena ngebangun keluarganya Arga itu karena dari sudut pandang keluarga besar, artinya kan pemainnya juga cukup banyak gitu karena kita ngomongin ya level keluarga besar. Jadi ada 28 pemain setiap lebaran. Dan nyari pemain itu lumayan bikin kepala gue mau pecah rasanya karena ngatur jadwal dan segala macem kan. Akhirnya gue minta tolong temen-temen sahabat-sahabat gue. Kayak minta tolong Reza, minta tolong Afgan mau gak bantuin gue syuting cuma 3 hari doang, 4 hari doang ini tentang karakternya ini gitu. Akhirnya gue approach-nya personal ke temen-temen. Dan ya alhamdulillah dibantu ya oleh sahabat-sahabat kami. Itu lo bilang tadi ada 28 orang setiap lebaran. Berarti secara waktu ini berkali-kali lebaran? Iya. Ih lama, film lama ini maksudnya ininya. Oh, makanya Gitu. tunggu sukses nanti. Lebaran pertama mungkin belum, lebaran kedua. Iya. Berapa kali lebaran kalau boleh tahu? 5. Bang Thoyib aja kalah ini. Bang Thoyib 3, ini ada 5 kali lebaran. Iya. Jadi perjalanan hidup Arga selama 5 tahun ini? Dari dia kecil jadi kayak Oh oke, iya. kita ini gitu. Oke. Jadi karena kan gue pengen berusaha untuk bisa ngepotret kayak dinamika keluarganya di setiap lebaran tuh sebenarnya begitu aja. Keluarganya tuh ya begitu, si tante ini emang selalu komen, si tante yang satu lagi memang selalu nyinyir. Ya
it is how it is gitu. Memang begitulah keluarga Indonesia gitu. Tapi Arganya yang berubah, Arganya yang semakin dia dewasa dia semakin minder dan semakin merasa bahwa gue diperlakukan kayak gini karena keluarga gue yang paling miskin. Padahal sebenarnya yang lain juga ikut dikomentarin, dia aja yang baper. Gitu. Nah untuk bisa ngebawa ke situ ya gue butuh berkali-kali lebaran supaya penonton mengerti bahwa ya memang ini adalah kebiasaan keluarganya gitu. Iya. Makanya jadi panjang ininya ya. Ada 5 kali lebaran. Iya. Kalau lo di lebaran tuh sebagai apa nih kalau gue boleh tahu? Kalau gue yang paling kaya. Yang disuruh-suruh. Karena gue anak ke-7. Disuruh bayarin ini, misalnya disuruh. Tapi gue memang orang yang disuruh-suruh di keluarga. Dari dulu, dari kecil? Dari kecil. Karena Sampai bungsu berarti lo? Masih ada adik gue 1. Tapi udah meninggal, akhirnya gue bungsu juga. Jadi ya udah sampai sekarang gue termasuk yang disuruh-suruh. Del, ini gue harus mau, kalau enggak keluarga gue 8 orang. Padang lagi. Waduh, kayaknya sama yang lebih tua harus banget ini. Ya gue termasuk yang disuruh-suruh. Dan setiap lebaran itu terjadi? Setiap lebaran terjadi. Del ini, Del ini, Del itu, Del ini ya. Ya itu keluarganya Arga juga begitu. Bapaknya itu anak ke-4 dari 5 bersaudara. Ya bapaknya lah yang disuruh-suruh karena dia cowok satu-satunya. Itu gue ngerasain dari gue kesel disuruh-suruh sampai sekarang gue jadi bangga. Gue ini ada gunanya buat keluarga gitu. Waktu dulu makanya enak banget hidup ini gitu. Kayak kenapa sih gue mulu kan yang lain bisa. Iya betul. Tapi sekarang kayaknya oke nih gue ada gunanya dalam keluarga ini gitu. Ya mudah-mudahan nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kayaknya lu akan relate dengan film ini. Karena keluarga Arga itu kurang lebih mungkin seperti apa yang lo rasakan gitu. Dan itulah pergumulannya Arga. Si Arga gitu. Kenapa sih kayak dikit-dikit bokap gue, dikit-dikit nyokap gue, kan banyak yang lain. Sepupu gue banyak. Suruh aja sepupu gue yang lain, kenapa mesti gue gitu. Kenapa mesti bokap gue. Tuh yang kaya-kaya sepupu gue pada santuy-santuy itu duduk-duduk kagak ngapa-ngapain. Kenapa mesti bokap gue gitu. Itu jadi ibaratnya pergumulan dia lah gitu. Dan dia selalu merasa bahwa apa karena keluarga gue yang miskin dan yang paling gak punya apa-apa gitu. Makanya gue disuruh-suruh. Padahal sebenarnya orang tua dia pun juga merasa kayak, lah ya memang beginilah keluarga. Ya gak apa-apa kalau lo gak bisa kontribusi uang, ya lo kontribusi tenaga. Ya apa aja yang bisa lo kontribut untuk bisa ke dalam keluarganya gitu. Apapun jadi ini filmnya bentuknya. akhirnya tidak merubah tradisi itu tapi merubah sudut pandang Arga. Seperti lu tadi yang lu bilang. Orang kita nggak bisa ngubah ya udah kita. Iya, akhirnya kan lu kayak dari yang kesel sampai akhirnya gue bangga lagi. Gak apa-apa, gue suka kok, gue ternyata bermanfaat buat keluarga besar gue gitu. Iya. Itulah yang disebut hidup itu bagaimana kita memberikan respon ya. Kalau respon lo kesel ya lo akan kesel terus. Responnya bangga ya bisa bikin bangga. Ada orang yang disuruh-suruh jadi kesel, ada orang yang disuruh-suruh jadi bangga karena gue banyak gunanya gitu. Iya, tapi apa yang bikin lo akhirnya berubah? Karena turning point lo apa yang sampai lo kayak, ternyata gue nggak apa-apa lo disuruh-suruh gue seneng. Apa yang akhirnya mindset lo berubah? Karena gue nggak mau kesel terus. Karena gue ngerasa sebenarnya energi negatif dan energi positif itu keluarnya besarnya sama. Kalau gue keluarin energi negatif ya gue akan kesel level 5. Kalau gue keluarin energi positif ya gue happy-nya plus 5. Jadi kenapa gue milih harus ngeluarin ke yang min 5 ya gitu. Tinggal di twist aja sebenarnya. Enak kok jadi orang yang disuruh-suruh dan asal mampu ya. Walaupun saya ada sih kok gue lagi nih gitu. Udah kali yang lain gitu. Iya. Tapi lo pernah nggak mengkomunikasikan itu? Gue pernah. Pernah nggak sampai lo kayak, ya yang ini dong kan gue udah bantuin. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak berani lebih tepatnya. Nggak berani lebih tepatnya. Terus yang lo pernah lakukan apa tadi lo bilang? Gue cuman di grup nih ya, mungkin sampai sama apa enggak ya, keluarga gue itu agak kurang oke komunikasi. Nggak pernah
nyampaikan perasaan adik ke kakak, kakak ke adik, orang tua ke anak nggak pernah. Tapi secara tingkah laku gue tahu kalau dia sayang sama gue gitu. Nah, satu saat di grup gue bilang nih di 2-3 tahun inilah gitu. Gue minta maaf ya, selama ini gue udah ngerepotin dengan segala kerepotan yang gue bikin untuk keluarga gitu. Terus gue bilang, mulai sekarang kalau ada sesuatu yang bisa ngebayar kerepotan lo semua, lo kasih tahu ke gue aja. Selama gue bisa, gue akan lakukan gitu. Karena gue ngerasa terlalu banyak repotin dulu, gitu. Jadi begitu udah gue ngerasa punya kemampuan untuk ini, gue bilang, jangan sampai gue jadi anak yang beban pikiran keluarga tuh habis untuk mikirin gue doang. Nah sekarang kayaknya waktunya gue untuk ngeberesin salah-salah gue dulu gitu. Lebih supaya gue tenang aja sih, Nay. Tapi dibales nggak sama mereka? Kan jarang komunikasi ini. Itu pasti kan lu orang pertama tuh yang mengkomunikasikan perasaan lu. Itu gimana walaupun tuh? berani hanya lewat WA ya. Iya, tapi tetap gitu. Itu kan butuh keberanian juga buat ngirim. Iya. Terus gimana? Dia ada satu yang bilang, enggak kok Del, selama ini lo jadi anak yang ngebanggain. Jadi ada yang bisa diandelin. Dan nggak kayak langsung anjay. Ada nggak kayak sah? Ada lah. Gue bilang gak sia-sia nih gue minta kata-kata ke chat GPT. Ternyata itu semua adalah ulah chat GPT. Iya. Tapi itu melegakan loh, karena gue pengen ngomong itu ke keluarga gue dan nggak pernah berani sih lebih tepatnya, karena tidak menjadi budaya di keluarga keluarga. Gue ini keluarga gue ngomong sayang ke bokap nyokap gue aja gue nggak pernah. Saking tidak ada budaya itunya. Iya, betul. Tidak ada. Tapi itu kayaknya di Indonesia itu benar. wajar. Tapi lo melakukan yang berbeda nggak ke anak lo? Iya lah, pastilah. Malah gue paksa dia untuk ngomong ke saya. Supaya membiasakan, supaya nyaman ya? Tapi ternyata agak jengah juga dia kalau disuruh-suruh terus. Saya nggak gitu. Mana buktinya ada. Mau duit? Sayang nggak? Iya. Kan gue panggilnya Buya. Buya sayang sama kakak. Kakak sayang nggak? Sayang. Mana buktinya? Cium. Baru lo kasih. Iya. Tapi nyokap gue juga gitu. Kayak gue sama nyokap gue tuh punya relationship yang kalau nggak ketemu kangen. Tapi kalau ketemu tuh ada aja pergesekannya ya. Iya. Dan nyokap gue tuh salah satu yang dulu tuh sangat amat against gue di film. Jadi setiap gue pulang ke Bandung tuh gue selalu diomelin. Kayak kenapa sih nggak ini, kenapa selalu itu. Sampai gue jadi, gara-gara itu gue jadi jarang pulang. Karena gue merasa gue salah mulu kalau gue pulang. Kayaknya gue gak pernah cukup sebagai anak tuh, gak pernah bisa bikin beliau bangga gitu. Sampai gue ngerjain film, Sundulgan, Berangkat, terus Eknoid, terus sampai Komang. Gue merasa gue tidak pernah mendengar secara live nyokap gue bangga sama gue. Jadi gue merasa kayaknya apapun yang gue achieve tuh nggak cukup ya buat lo gitu. Karena tiap ketemu yang dikomenin selalu hal yang gue belum ada gitu. Terus sampai pas jadi Komang waktu itu tayang di Malaysia. Dan gue cukup bangga karena gue kuliah di Malaysia, terus akhirnya gue bisa bikin film yang gue bikin sendiri untuk tayang di Malaysia gitu. Untuk pertama kali gue ajak lah nyokap gue trip nih berdua, gue dan nyokap gue ajak untuk ikut ke KL, terus sekalian abis itu kita mau ke Pineng, mau ngajak nyokap gue medical check up, berobat gitu-gitu. Terus ya di trip itu ya bergesekan terus kan, sampai masuk ke premier film. Waktu itu ada Pevita kan sahabat gue juga, dia waktu itu dia kan tinggalnya di Malaysia tuh di KL. Nah karena gue ribet dengan kegiatan gue, akhirnya gue minta tolong Pevita buat nemenin nyokap gue pas lagi premier. Pev, nitip ya nyokap, soalnya gue mau interview media dan lain-lain. Ya gak apa-apa, udah sama aku aja. Udah. Terus di tengah-tengah gue lagi ngomong sama media, gue ngeliat kayak Pevita sama nyokap gue duduk di sofa pojokan gitu. Terus berlinang air mata nih dua-duanya. Gak tahu ngomongin apa. Jadi gue kayak cuma ngeliat, oh udah gue lanjut lagi. Akhirnya pulang ke hotel, terus besokannya gue pergi ketemu Pevita tapi nyokap gue gak ikut. Pas ketemu dia bilang,
Nah lo tau gak sih nyokap lo tuh sebenarnya bangga tahu sama lo. Karena dia tahu ya pergumulan gue pada saat itu. Masa sih? Iya, dia tuh bilang sama aku kayak, aku kan gue nanya, tante bangga nggak Naya akhirnya filmnya tayang di Malaysia gitu. Terus nyokap lo bilang kayak, ya bangga lah, bangga banget. Karena ya tante juga sebenarnya nyesel dulu kenapa ya nggak nge-support gitu. Tapi ya ya namanya juga orang tua kan dulu nggak ngerti ya gitu. Dan ya tante bangga Naya tuh nggak dibantu oleh siapapun. Duh gue jadi pengen nangis. Gak dibantu oleh siapapun tapi dia bisa ada di sini gitu. Dia berjuang di sini sendirian tanpa bantuan dari orang tuanya dan bahkan dukungan dari orang tuanya gitu. Jadi ya tante bangga banget gitu. Jadi terus bilang ke Pevita, ya tante nitip ya Pev kalau tante udah gak ada tolong jagain Naya. Dan Pevita cerita kayak, iya tuh gue pas denger itu gue jadi ikutan pengen nangis, dia bilang gitu. Jadi nyokap lo ngomong sambil nangis lagi. Terus gue di situ kayak, ternyata tuh dia bangga ya, cuman dia nggak punya kemampuan untuk ngomong langsung sama gue. Jadi gue nggak pernah denger itu gitu. Ya kayak orang tua pasti kayak gitu deh. Gue itu sampai di satu pemahaman bahwa kayaknya apa yang terjadi sama gue itu ups and down-nya segala macam itu berbanding lurus dengan banyaknya air mata orang tua kita deh. Yang kita nggak tahu setiap malam mungkin dia nangis doain kita kali. Atau nyiapin biaya lo 3 tahun di Malaysia lo nggak tahu jumpalitannya kayak gimana. Iya betul. Gitu. Cuman yang keluar adalah kekhawatiran. Jangan ini lo coba ini karena dia khawatir lo nggak bisa di sini gitu. Dan dia ngerasa sebagai orang tua udah pernah hidup lama dan bisa nyokolain lo, bisa ya dia kasih tahu jalan yang lebih yang dia paham yang ya. dia paham. Iya. Apalagi film dunia baru lah di 2000 itu. Tapi akhirnya Tunggu Aku Sukses Nanti udah terjawab nih. Itu udah terjawab. Sama kisah hidup lo sebenarnya. Gitu ya. Iya. Kalau nyokap lo bisa ngomong bangga ke orang lain, itu kan berarti benar-benar tulus kali ya. Iya sih. Nggak cuma buat nyenengin anak. Iya. Dia memang bangga sama Iya. dia sebagai ibu. Ternyata ya adik gue cerita kayak, si mama tuh kalau di rumah tuh nontonin TikTok, nyari TikTok film teteh. Kayak ini ada, ini sama dia ditonton-tontonin berulang-ulang. Iya. Dicari gitu. Terus dia kirim ke teman-teman SMA-nya gitu atau Ya, apa ibu-ibu gitu. lah Ya itu. ibu-ibu pada umumnya Iya. ya. Cuman ya gue nggak tahu karena nggak pernah terucap sama dia gitu. Iya. Yang keluar ya selalu kekhawatiran kayak kenapa sih kamu nggak ini, Iya. kenapa nggak itu. Udahlah kamu cara ini, gitu. Iya, iya. Jadi kayaknya gue ngerasa nggak pernah cukup sebagai anak gitu. Ya cuma mungkin ya cara kita memandang kekhawatiran itu aja buat kita itu adalah kekecewaan. Buat mereka itu adalah kekhawatiran. Bener, itu sebenarnya mungkin kayak bentuk kasih sayang ya. Iya. Yang kita nggak. Nah lu sebagai orang tua lu merasa gitu juga Iya nggak? dong. Gue justru jadi bisa ngomong gini karena Lo udah mengalami. iya, udah mengalami. Dulu ini yang dirasakan oleh bokap gue, nyokap gue gitu. Ya, emang ada hal-hal yang waktu yang bisa jawab gitu. Ntar lo akan ada di posisi itu dan lo akan sadar kenapa nyokap gue kayak gini dulu, kenapa bokap gue gitu. Ya itulah sesi curhat kehidupan kali ini. Tunggu Sukses Nanti. Kenapa kita jadi mellow ya? Oh, sama ada satu fakta menarik. Jadi pas gue ngerjain anak balerina, itu kan gue pontang-panting ya maksudnya bukan pinjem duit, cuman cari investor apa segala macem untuk bisa mendanai film pendek gue karena ya gue nggak mungkin minta ke orang tua gue, mereka juga struggling dengan mereka sendiri gitu. Dan ya gue cuma bisa minta tolong teman-teman gue yang punya uang karena gue sendiri juga nggak ada uang gitu. Sebenarnya karena gue aja kerja kagak dibayar gitu ibaratnya. Jadi waktu itu syutingnya kan di Bandung. Terus ya seperti biasa nyokap gue datang terus bawain kayak risoles gitu-gitu buat kita yang syuting bisa pada makan snacks gitu. Terus beres syuting, selesai syuting udah, terus ada sepupu gue karena gue lagi-lagi nggak ada budget, jadi gue
nge-hire dia sebagai produser, salah satu produser sepupu gue. Terus pas beres syuting, berapa bulan kemudian dia bilang, "Nay, lo tau nggak? Gara-gara gue komplain soal nyokap gue, gue tuh males banget di tiap ke Bandung tuh gue diomelin mulu gini. Ya gue jadi males ke Bandung kalau misalnya kayak gitu, lalalala." Gue lagi curhat nih. Terus si sepupu gue bilang, "Nay, lo tau nggak? Pas kita syuting di Bandung, itu sebenarnya produksi itu kurang duitnya, 3 juta. Terus nyokap lo datang terus nanya gimana syutingnya." Terus gue curhat. Terus nyokap lo tuh ngasih duit tapi bilang jangan bilang-bilang Naya kalau tante kasih ya. Tapi Dan diceritain sepupu lo. akhirnya diceritain sama Sungguh sepupu tidak gua. amanah itu sepupu. Sungguh tidak amanah, tapi kayak mungkin dia juga gemes nih anak tuh. Iya. Lu tuh tahu nggak sih kalau Ini sebenarnya anak tuh, gak tahu terima kasih. iya lu kagak tahu aja nyokap lu Iya, datang iya. sebenarnya kayak nanya terus ngasih duit buat, kalau bukan karena duitnya nyokap lu kita kagak bisa tuh bayar catering gitu. Iya. Tapi gue nggak tahu pada saat itu gitu, dan ya itulah kadang cinta orang tua itu kayak seolah sunyi ya, kayak nggak kelihatan gitu, padahal ya lewat jalur langit gitu. Iya. Yang kita nggak tahu. Kalau tidak ada 3 juta itu, 3 juta rupiah yang dikasih sama nyokap lo, yang mungkin nyokap lo beririt-irit, tidak belanja ini, tidak belanja itu untuk ngasih sepupu lo 3 juta, tidak akan ada. Tunggu aku sukses nanti. Bridgingnya bagus banget. Ya kan? Nyokap lo masih ada? Alhamdulillah masih, jangan gitu dong. Oh iya. Nyokap gue udah meninggal, tapi sebelum meninggal nyokap gue hidup. Iya. Dan lo udah puas ya untuk kayak ngurus dan Insya Allah ya. mengucapkan Insya terima Allah, kasih. walaupun masih jauh gitu, tapi paling tidak di ujung-ujung hidupnya dia udah bisa ngelihat gue jadi orang yang berguna lah untuk keluarga ini. Mudah-mudahan sih. Ya. Karena kayaknya pada akhirnya itu yang penting ya buat orang tua tuh. Orang tua, iya, memastikan anaknya bisa hidup layak tanpa dia gitu. Iya. Ya. Ya habis ini ke Bandung dengan rasa bangga. Iya, alhamdulillah gue sekarang udah bisa ya bantu orang tua lebih Iya. lagi. Tapi pernah ngomong sayang ke orang tua aman? Kalau yang kayak gitu-gitu tuh lo omongin? Nah, gue omongin karena gue belajar dari meninggalnya nenek gue. Gue nyesel gue nggak bilang ke dia kalau gue sayang sama beliau gitu. Dari situ gue belajar untuk selalu ngomong ke orang tua gue, walaupun ya jadi kalau di telepon pasti gue sebelum nutup iya I love you ma gitu. Selalu tidak pernah tidak gitu. Karena gue takut gue nyesel, itu aja sih. Betul. Walaupun ya kadang dibalas, kadang ada awkward-awkwardnya Oke, ya. iya. Awal-awal ya awkward banget, nggak ya gitu Iya. ya. Akhirnya ya gitu. Iya. Kalau gue bilang sama anak gue, I love you nak, dia bilang love me too, kan kurang aja. Bukan love you too, malah love me too. Anak lu umur berapa sih? Anak gue umur 17. Wah, ABG dong. Iya. Lagi ininya ya. Aduh. Lagi nggak mau ngomong sama orang tua. Iya ya. Sebisa mungkin sedikit kontak sama orang tua, ya pasti lagi gitulah. Gue langsung ingat, kayak umur 17 tahun gue juga kayak gini. Iya bener sih. Katanya umur 7, ABG itu lagi masa-masa pembentukan ego, dan ternyata katanya itu tuh penting. Iya. Untuk mereka ngebentuk egonya mereka gitu. Iya, tapi Katanya anak-anak ya. ABG tolong diingat ya. Memang Gue lo ngerasa... ngebelain lo, nonton Iya, ya Tunggu iya. Aku Sukses Nanti, teman-teman Iya, ABG ku. anak-anak ABG lo ngerasa emang udah bisa memutuskan sesuatu sendiri, iya tahu. Karena umur-umur segitu lagi butuh pengakuan. Iya. Bisa milih ini, bisa milih itu. Namun, Kalau lo ngopi masih minta sama orang tua lo, Ah. dengerin juga orang tua lo. itu juga gue setuju. Benar. Sampai kecuali bisa cari uang sendiri. Betul. Oke, Nay, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Tunggu Aku Sukses Nanti juga jadi sukses, gak pakai nunggu-nunggu lagi. Nanti Lebaran langsung sukses. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Ya. Terima kasih semuanya. Udah ada tanggal tanggal tayangnya? Di Lebaran. Pas Lebaran. Iya. Lebaran pertama. Lebaran pertama kita halal bihalal di bioskop. Berarti lo harus menunggu sidang isbat dari Kementerian Agama. iya. Itu akan tayang. Iya. Kalau lebih cepat sehari lo belum Lebaran lo. Belum. Amin satu Amin Lebaran. satu jadi malam takbiran ya Iya. konsepnya. Malam takbiran di bioskop. Iya. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di Wawancara dengan Tamu.